pekan dialog Bengkulu pagi ini dengan topik sepak bola gajah di Liga 3 PSSI Bengkulu dan dipandu Sofia Haryanja. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Ya, terima kasih rekan Miaturama. Saudara pendengar, kita kembali dalam dialog interaktif Bengkulu pagi ini. Dan tepatnya pada Kamis 14 Maret tahun 2024. Dan 3 narasumber kami telah menghubungi terkait dengan tema sepak bola gajah di Liga 3 PSSI Bengkulu. 3 narasumber kami yang telah kami coba hubungi dan satu telah hadir di studio RRI Pro. Kami sapa terlebih dahulu, diawali dengan Bang Audi Rahmat selaku Ketua Bengkulu Raya FC. Selamat pagi Bang Audi. Pagi. Bagaimana kabar hari ini Bang Audi? Alhamdulillah sehat. Dan tentunya masih terus mengawal klub sepak bola ya, Bengkulu Raya nih. Apa aktivitas kita? Insya Allah masih tetap berlatih ya, walau dalam kondisi bulan Ramadan ya. Oke, dan kami sapa juga Bang Dadang Misal selaku Ketua Harian KONI Provinsi Bengkulu, dan dialog ini kami lakukan secara Zoom. Selamat pagi Bang Dadang. Halo, selamat pagi. Iya, masih kami coba untuk menghubungi dengan Bang Dadang Misal dan juga Bang Panca Darmawan selaku pemerhati bola. Kami masih menunggu kehadiran beliau dalam dialog interaktif Bengkulu pagi ini. Dan dialog interaktif Bengkulu pagi ini kami juga turut mengundang saudara pendengar di line interaktif di 073673219995 atau juga dengan line interaktif WhatsApp 0811730709. Dan dialog interaktif Bengkulu pagi ini kami siarkan on air secara langsung di FM Pro 1 RRI Bengkulu 92,5 FM dan di YouTube di RRI Net Bengkulu. Sepak bola gajah di Liga 3 PSSI Bengkulu. Seperti kita ketahui, kita mengawali dulu apa yang dimaksudkan dengan asal sepak bola gajah. Kami perlu membacakan beberapa literasi, di mana yang dimaksud adalah berawal dari pertandingan yang mempertemukan Indonesia dan Thailand. Dan ini terjadi pada Piala AFF tahun 1909. Dan kedua tim memang diduga tampil tidak serius pada saat pertandingan dan takut bertemu dengan negara Vietnam. Dan dugaan praktik main mata ini dilakukan untuk menyamakan skor antara satu tim dengan lainnya atau sengaja menyerah dengan tujuan jelas agar sebuah tim mendapatkan keuntungan untuk bisa menentukan posisi di klasemen. Nah, literasi yang kami bacakan ini yang dimaksud adalah makna dari sepak bola gajah. Seperti kita ketahui bahwa pihak kepolisian Polda Bengkulu dan Polresta Bengkulu kemarin, tepatnya pada hari Rabu, telah menetapkan 4 orang tersangka dalam pertandingan yang berkaitan di Liga 3 PSSI Bengkulu yang telah digelar pada tanggal 27 Februari yang lalu. Dan perlu kami bacakan dari berita RRI KBRN Bengkulu bahwa pada ajang Liga 3 PSSI Bengkulu yang baru saja berakhir tersebut, 4 orang tersangka telah ditetapkan yang diduga melakukan praktik curang dalam kompetisi sepak bola Liga 3 PSSI Bengkulu yang berlangsung di Stadion Semarak Bengkulu. Dan mereka dengan inisial AS, ME, AH, dan TA. 3 orang dari 4 tersangka ini merupakan pelatih klub bola di Bengkulu. Dan seperti apa sih sebenarnya
menurut pandangan dari sejumlah tokoh pemerhati bola di Bengkulu berkenaan dengan adanya sepak bola gajah yang baru perdana diusut oleh pihak kepolisian Polda Bengkulu. Dan kami telah terhubung oleh Bang Dadang Misal. Selamat pagi Bang Dadang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga Bang. Alhamdulillah. Sehat. Ini posisi lagi di luar Bengkulu ya Bang ya? Iya, kebetulan lagi ada kegiatan di Jakarta ini, Sofi. Apa kabar Pak Audi? Baik, Kang Dadang. Dua narasumber ini Bang berdampingan yang kita ajak untuk berdialog berkaitan dengan sepak bola gajah di topik kita pagi hari ini. Selamat pagi Bang Panca Darmawan yang juga baru muncul di tengah-tengah dialog kita pagi hari ini. Bagaimana kabar nih Bang Panca? Sehat ya, salam olahraga buat Bang Dadang dan Bang Panca ini. Kita sudah memulai dialog kita ataupun diskusi kita pagi hari ini berkaitan dengan sepak bola gajah. Tadi sudah kami awali dengan yang dimaksud dengan arti dari sepak bola gajah nih, Bang Dadang dan Bang Panca. Nah, di sini kita posisinya. Kami ingin mengetahui sebagaimana jauhnya pandangan dari tiga narasumber kami ini berkenaan adanya dugaan praktik yang terjadi sepak bola gajah di Liga 3 PSSI Bengkulu ini. Kita mengawali komentar dari Bang Audi dulu selaku Ketua Bengkulu Raya Football Club berkenaan dengan seperti apa sepak bola di kacamata Bang Audi sendiri ini. Silakan Bang Audi. Baik, pagi Bang, mendahului Abang ini. Pagi, silakan. Jadi mengenai yang pertama mungkin kita harus prihatin, dan ini yang pertama di Bengkulu kejadian pengaturan skor ini di pertandingan Liga 3. Dan mudah-mudahan juga yang terakhir, atau boleh kita katakan jangan sampai terjadi lagi lah ya. Boleh dikatakan kita sangat miris, kecewa ada gitu kan. Akan tetapi ini juga boleh dikatakan transisi ya, transisi organisasi dari ketika kita sudah berkongres 2021, kemudian di 2022 ya Bang, ada pengunduran diri dari Ketua Asprop, kemudian diambil oleh PLT. Nah, makanya saya yang selaku mungkin dikatakan ya pelaku sebagai Ketua Bengkulu Raya yang selalu getol pada saat tahun 2002 sampai 2003 mengatakan kepada teman-teman, kita melalui proses organisasi dulu, kita berkongres dulu, nanti dulu berkompetisi gitu. Akan tetapi ya itu tadi, karena waktu terus molor ya. Jadi teman-teman juga mungkin Bengkulu ini butuh satu tim untuk berlaga di Liga 3 nasional. Sehingga ketika kita sudah kongres di 2024 ini langsung melaksanakan Liga 3. Jadi saya rasa ada juga proses untuk persiapan di dalam kompetisi itu. Oke, perlu kita sampaikan juga nih Bang Audi dan Bang Panca dan serta Bang Dadang nih, Bang Audi pernah menjabat selaku Sekretaris Umum Asprop PSSI Provinsi Bengkulu ya, di tahun 2021 ya. 2017 sampai 2021 ya. Dan pada saat setelah berakhir masa bakti, kemudian Bang Panca selaku ketua tim Bapilu ya Bang, komite pemilihan.
Dan saat ini juga perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa baru beberapa minggu ya Bang, bahwa sudah terpilih kembali Ketua Umum Asprop Provinsi Bengkulu yang sebelumnya mengundurkan diri, dan pada saat perekrutan dan pemilihan pemilihan Ketua Umum Asprop ini terjadi pada saat Kompercap atau KLB ya, Kompercap luar biasa. Oke, silakan Bang. Ya itu tadi, jadi 18 Februari mungkin ya itu tadi persiapan dari kompetisi itu 2 minggu, makanya saya selalu wanti-wanti gitu kan. Nah, kalau memang ingin berkongres, ya, kalaupun memang mau berkompetisi, ayo kita kongres dulu. Itu saya sampaikan bahkan di tahun 2022 ya itu. Nah itu, cuman nggak tahu ke minoritas kan, kita cuman sendiri ya. Sehingga terus berjalan, akhirnya tarik ulur PSSI, PLT-nya juga berganti-ganti gitu kan ya. Sehingga mungkin sudah habis titiknya ya itu, makanya di tanggal 18 Februari 2024 kita terjadi kongres ya. Alhamdulillah, sehingga ya mudah-mudahan dengan yang pengurusan baru ini kan kita bisa running lah untuk kedepannya Asprop PSSI. Tapi itu tadi, ini sudah diuji gitu. Gimana ujian pertama untuk kepengurusan baru PSSI Bengkulu, yaitu pengaturan skor ini. Kalau sepak bola gajah itu memang saling mengalah, kalau ini tidak, satu tim harus ada yang ngalah gitu kan. Itu udah match fixing gitu. Ya, jadi ini ya, yang sangat kita sayangkan. Oke, tentunya dengan munculnya dugaan praktik curang dalam kompetisi sepak bola Liga 3 PSSI ini menjadi sorotan publik ya, terkait dengan prestasi olahraga sepak bola di Bengkulu. Menurut Bang Panca Darmawan sendiri yang pada saat itu selaku ketua tim FC ya, ketua komite pemilihan untuk pemilih masa bakti Asprop PSSI 2021. Ini dari kacamatanya Bang Panca sendiri sebagai pemerhati bola nih Bang. Ini kita melihat ring atau range-nya prestasi olahraga sepak bola di Bengkulu ini seperti apa nih sendiri. Ketika muncul adanya dugaan praktik seperti ini, apakah memang ini diperbolehkan atau seperti apa ini dari kacamata Bang Panca ini juga selaku pemerhati hukum juga ini? Terima kasih. Selamat pagi untuk semuanya yang saat ini tengah bergabung dengan RI Pro 2 ya. Pro 1. Pro 1. Ya, makasih. Sebelum kita masuk ke sana, tentunya hal-hal yang seperti ini dari kacamata saya, tentunya itu berawal dari keseriusan dari pencinta atau pengurus-pengurus ini betul-betul untuk mengangkat roh daripada PSSI ini, ya, khususnya di Bengkulu, ya toh. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita memang betul, karena di dalam olahraga itu terkenal dengan sportivitas. Sportivitas ya. Tapi kalau sudah ada niatan-niatan atau ketika mau menjadi pengurus, mau jadi pemain, itu sudah ada niatan-niatan yang tidak baik, ya inilah kejadiannya, ya kan? Nah, berbeda, saya sedikit agak nyelenceng dikit ya, beda dengan catur. Kalau catur itu memang betul-betul nggak bisa, nggak sportivitas, harus sportivitas, karena langkah kuda itu nggak ketahuan, gimana aja ketahuan langkah-langkah itu dan diperhatikan. Berbeda dengan olahraga lain seperti bola ini. Nah, kenapa saya sependapat dengan Bung Audi tadi? Karena saya lihat ketika saya jadi KP di tahun 2022, bagaimana saya betul-betul memanage rekan-rekan ini agar kita melakukan pemilihan seleksi ini betul-betul
baik ya. Minimal niat itu dulu. Sehingga apapun langkah-langkah, kemudian dari mulai syarat persyaratannya kita lakukan. Sehingga kita mengharapkan, ini harapan untuk mendapatkan ketua terpilih atau pengurus yang terpilih itu betul-betul orang yang sportivitas. Nah, alhamdulillah kalau menurut saya tercapai karena sesuai dengan musyawarah standar-standarnya itu. Nah, karena ada sesuatu lain hal, maka ketua terpilih mungkin saya nggak tahu permasalahannya apa sehingga tidak bisa melanjutkan. Nah, saya tetap memantau itu. Saya lebih kepada ke mennya, orang-orangnya itu ya. Nah, karena saya masih dalam posisi KP, ya toh. Dan KP itu berlaku sampai dengan masa jabatannya itu sampai selesai daripada satu kepengurusan. Gitu. Tapi sayang, ketika akan dilaksanakan berikutnya, ini kan musdaluf ya, kongres luar biasa. Ya. Artinya kalau dikatakan itu saya masih harus punya kesempatan untuk tugas itu ya. Setelah saya baca, kemudian saya konsultasi lagi, karena saya di statuta segala macam itu seperti itu bahasanya. Saya nggak mau lari, tapi sayangnya ini ada yang diabaikan. Ada yang diabaikan. Tahu-tahu saya diganti dengan berapa teman. Padahal sebelumnya saya udah dihubungi untuk melaksanakan, tapi tidak ada lagi lanjutan. Saya nggak memprotes itu ya. Tapi saya lihat dari sini mulai, sehingga mau menyiapkan sesuatu siasat agar sesuatu yang diniatkan ini bisa berlaku. Kalau saya lihat seperti itu. Nah, timbullah permasalahan ini. Nah, permasalahan ini saya pikir ini bukan ujuk-ujuk jadi loh, Mbak ya. Bukan ujuk-ujuk jadi. Ini pasti ada perencanaan. Dan perencanaan ini masif dan dipikirkan, dilaksanakan tidak begitu ketemu begini, enggak. Dari awal pasti sudah ada desain. Nah, siapa yang mendesain ini? Nah, ini. Nah, mendesain ini pastilah para petinggi-tinggi itu. Nah, tidak bisa misalnya ketua Asprop angkat tangan, saya nggak tahu, tidak seperti itu. Nah, jadi dari kacamata saya inilah kekecewaan gitu. Karena saya sejak kecil di Bengkulu ya, kalau di luar kota silahkan saja ya. Tapi di Bengkulu saya memang hobi, saya ini bukan pemain tapi hobi memperhatikan dan melihat strategi permain bola itu cantik gitu ya. Nah, saya suka sekali itu. Nah, baru kejadiannya saya udah umur 65 baru sekali ini kejadian yang permainan yang seperti ini. Mungkin ketahuan, selama ini tidak ketahuan gitu ya. Nah, artinya ini ya cedera. Cedera dalam olahraga. Kalau dari kacamata Bang Audi sendiri, termasuk Bang Panca sendiri, mekanisme untuk membuat suatu event seperti Liga 3 ini, apa yang harus ditempuh seharusnya? Sementara pada saat ini kita ketahui secara bersama bahwa Asprop PSSI ini baru terpilih. Apakah ini diperbolehkan atau seperti apa? Ini masyarakat juga perlu mengetahui mekanisme membuat suatu event ini seperti apa di sepak bola sehingga bisa digelarnya suatu event besar seperti Liga 3. Bang Audi dulu. Gini Mbak, jadi itu yang namanya kompetisi, itu kita kan ada panduannya dari PSSI. Kita bicara seperti ada juknisnya ya? Ada juknisnya. Jadi ini diatur di dalam PSSI? Tahapannya PSSI itu mengadakan kongres dulu, mengadakan kongres PSSI, kongres tahunan PSSI. Nah, setelah kongres PSSI itu, PSSI akan memutar Liga 1. Gitu ya? Sudah Liga 1 dia turun Liga 2. Nah, di Liga 3 kita Asprop itu dibikinkan surat edaran. Tahapannya jelas. Nanti Liga 3
periodenya mungkin dari bulan Januari sampai April untuk tingkat provinsi, misalnya kan, maksudnya Januari Maret gitu kan. Nah nanti tingkat nasionalnya di akhir April, misalnya itu semua rinci. Ada. Oh, sudah diatur di dalam juknis dalam PSSI ya. Ini kan. Oke, kita terima dulu telepon dari. Oke, siap. Oke, kita sambut dulu. Gimana, Kang Dadang? Bang Dadang, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Apa yang mau disampaikan? Iya, sangat jelas, Bang. Jelas ya. Mungkin saya juga mau. Selamat pagi, Bung Panca. Apa kabar? Pak Audi. Makasih. Ya, dan juga untuk seluruh pemirsa masyarakat Bengkulu, ya, dan juga pada kesempatan pagi ini sampaikan selamat melaksanakan ibadah puasa, ya, semoga lancar semuanya. Amin. Ya, kebetulan saya tidak dapat bergabung, tapi kebetulan bisa melalui Zoom, alhamdulillah lah, ya. Jadi kemarin saya dihubungi sama Bu Sofi, ya, terkait dengan masalah kejadian peristiwa yang memang saya juga memonitor ada berita tentang adanya sepak bola gajah, ya. Jadi betul-betul memukul saya sekali karena memang saya kan juga sudah merasakan sebagai insan sepak bola dan pelaku langsung, ya, yang mana bahwa saya lah bukan dalam 60-an yang termasuk mengangkat prestasi PS Bengkulu saat itu, ya. Jadi betul-betul luar biasa sekali di kejadian kemarin. Saya sangat prihatin, ya, dengan adanya pengaturan skor yang dengan kita sebut dengan sepak bola gajah, ya. Apalagi kemarin kan baru sudah mulai terjadi ada kongres luar biasa, ya, dalam rangka untuk mungkin pembenahan ke depan agar lebih baik, ya, mungkin karena memang sebelumnya ada ketua Pak Zola, ya, kemarin, ya, mengundurkan diri, mungkin ada suatu hal yang memang tidak dapat diteruskan, dan dalam proses organisasi kemarin itu sah-sah saja adanya Munaslup atau ALB, itu sah-sah saja. Ya. Cuman itu kan dalam rangka pembenahan organisasi agar lebih baik. Nah, yang sangat membuat saya prihatin pada saat pembenahan terjadinya peristiwa sepak bola gajah di Liga 3 ini. Yang pertama memang ini tidak untuk ada efek jerah. Saya kira mungkin karena ini sudah masuk ke ranahnya kepolisian. Ya, saya sebagai insan sepak bola agar oknum-oknum itu diberikan sanksi yang berat. Ya, termasuk juga mungkin pelatihnya yang terlibat di sana. Karena ini itu akan merusak moral adik-adik kita yang akan baru muncul, memberikan pembelajaran yang kurang baik sekali. Ya. Karena itu bukan hanya ada transaksi keuangan, yang lebih parah itu adalah mental pemain yang sudah dirusak oleh oknum tersebut. Ya. Karena tadi juga betul disampaikan sama Bung Panca bahwa sepak bola adalah menjunjung tinggi sportivitas. Yang ada konsekuensinya dengan moral sebagai pemain. Ya. Nah, ini pemain dengan adanya kejadian kemarin dirusak moralnya dengan transaksi yang disebut dengan sepak bola gajah. Ya. Bang Dadang, nah, tentunya Bang Dadang ini selaku ketua harian KONI Provinsi Bengkulu, ini apa yang akan disikapi terkait dengan adanya persoalan seperti ini nih? Tentunya ada pengawasan lebih ketat ya terkait dengan pegelaran event-event sepak bola berikutnya, atau seperti apa langkah dari KONI sendiri? Saya kira mungkin kita internal ya, kita akan coba menjelati Asprof, ya, agar kita ingin dengar peristiwa secara utuh seperti apa kejadiannya di Liga 3 itu, ya. Nah, setelah mungkin baru kita bicara step berikutnya, apakah nanti juga pasti ada solusinya, pasti ada. Nah, yang penting KONI sebagai induk olahraga, kita akan coba memanggil mereka, ya, Asprof itu. Keluar layar.
Masih jelas suaranya? Masih Bang. Ya, jadi mungkin saya ulang kembali, mungkin nanti dengan peristiwa ini pihak PONI akan memberikan surat untuk menanyakan langsung kepada Asprof tentang peristiwa. Jadi jangan sampai simpang siur, kita akan duduk bersama mencoba secara utuh mengetahui seperti apa permasalahannya yang terjadi di Liga 3 itu. Tentunya memanggil dari pengurus Asprop terlebih dahulu ya Bang, mempertanyakan atau mengkonfirmasi, meminta klarifikasi seperti apa sebenarnya kronologis kejadian ya, sampai ini muncul ke permukaan. Ya, saya kira mungkin itu langkah-langkah administrasinya, kita memberikan surat ya untuk menklarifikasi kejadian yang tadi di Liga 3 itu. Ya, baru mungkin hasil rapatnya kita langkah-langkahnya akan kita tentukan untuk kemudian nanti bersama-sama. So kira mungkin itu langkahnya. Oke, kita bergeser ke Bang Audi melanjutkan yang penyampaian di awal tadi bahwa sebenarnya mekanisme yang diatur dalam juknisnya PSSI, apakah Liga 3 itu bisa serta-merta digelar dengan kondisi Asprop PSSI seperti ini? Ya itu tadi, itu kan sifatnya semua kegiatan Suratin, Pertiwi, Liga 3 itu kan mandatori. Mandatori kita Asprop sebagai perpanjangan tangan PSSI. Yaitu wajib digelar. Wajib digelar. Tapi tidak menentukan waktunya kapan ya? Harus kan kita udah dikasih jadwal ini. Jadwalnya ini Januari sampai kapan gitu kan, itu sudah diatur. Nah, itu yang makanya saya kembalikan lagi, ayo kita kongres dulu gitu kan. Nah, baru kita ini. Nah, jadi kalau saya hitung itu persiapan itu sekitar 2 minggu. Katakanlah 3 minggu. Dengan adanya seperti 3 minggu itu, ya kita tahulah kondisi Bengkulu kan, klub-klubnya dengan persiapan belum finansial dan rata-rata teman-teman ini Bang Dadang klub-klub di Bengkulu kan nggak begitu, katakanlah memang bonafit masih istilahnya masih dengan diri sendiri gitu kan, hanya beberapa klub lah yang mungkin finansialnya kuat. Nah, dapat yang teman-teman ini yang betul-betul mandiri ya, dengan keadaan tidak ada uangnya itu kan imannya lemah, gitu kan, imannya ini dipertanyakan gitu. Nah, ada yang jadi lemah juga. Jadinya Bang Panca lemah ketika mau mundur ini, tim ini mau mundur, jangan dulu gitu, nanti kita bantu apa gimana gitu. Kemudian langsung ini yang menjadi termasuk waktu persiapan juga. Memang kita maklumin karena harus ada satu gitu kan, harus ada satu. Cuman ya kita semua nggak berpikir dampaknya bakal terjadi, ada masuk gitu ya, yang pengaturan skor ini ada orangnya gitu kan. Nah ini yang nggak bisa kita prediksi gitu. Oke, Bang Panca sendiri dari insiden yang terjadi pada saat ini di dunia olahraga sepak bola Bengkulu nih. Bengkulu ini di masanya ataupun di eranya Bang Panca selama di Bengkulu ini baru pertama kali terjadi ya sepak bola gajah. Nah, apa sih sebenarnya klasifikasi bisa membuat suatu event sepak bola yang kita bilang nih Liga 3 ini bukan main-main ya perhelatannya ini sendiri? Begini, makanya kalau saya itu nggak bisa lari dari aturan main yang ada ya. Aturannya dulu. Kalau kita sudah melakukan sesuatu dengan aturan, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan lancar, ya. Nah, kadang-kadang antara, maaf saya masuk sedikit ke KONI, antara KONI dengan anggotanya ini kadang-kadang ada pertentangan. Karena merasa ego masing-masing. Yang punya atlet saya loh, yang punya kegiatan saya loh. Tapi dia lupa secara undang-undang KONI ini adalah atasan mereka. Artinya tanpa KONI semua itu nggak ada bisa. Berarti idealnya harus meminta rekomendasi dulu ya? Betul. Dengan KONI. Ya. Nah makanya di dalam undang-undang keolahragaan yang sekarang itu ada satu pasal saya lupa, kalau nggak salah kemarin waktu acara
Rakerda itu saya sampaikan gitu dalam materi saya, bahwa apapun kegiatan yang dilakukan oleh anggota KONI harus mendapat rekomendasi, ya toh, rekomendasi sesuai dengan tingkatannya. Kalau dia melaksanakan itu di tingkat kabupaten, dia kan harus minta izin atau KONI kabupaten, ke KONI kabupaten, rekomendasi. Bukan masalahnya seperti ini, agar supaya ada semua lini itu dapat mengawasi kegiatan, ya, melihat ini standarnya seperti apa, supaya dengan tujuan agar semua ini berjalan dengan baik itu. Nah, tapi karena ego tadi kadang-kadang tinggalin aja. Tapi ketika nanti ada permasalahan seperti ini, sesuai dengan, saya setuju dengan apa dikatakan Bung Dadang tadi ya. Nah, ini KONI harus memanggil gitu, mengklarifikasi, minta apa permasalahan yang sebenarnya. Nah, saya juga sependapat dengan beliau. Kalau memang ternyata ini ada permainan yang betul-betul sudah melibatkan banyak orang, sikat semua. Kalau enggak tuh nanti bahkan berulang kembali. Dan saya setuju juga, ini masalahnya bukan uangnya ₹1 2 ya, tapi mental. Akhirnya besok-besok yang betul-betul bermainnya secara bagus, ada nanti dimainkan ini. Udah, kamu kalah dulu. Ya toh? Ada bisa indikasi mengadopsi ya? Mengadopsi dengan yang lain-lain. Akhirnya tidak ada sportivitas lagi. Akibat dari tidak ada sportivitas itu, nah, generasi-generasi berikutnya ini maka akan udahlah, ngapain kita pinter-pinter, ngapain kita jago-jago, semuanya bisa diatur. Nah, kan ini sistem instan ya? Sistem instan. Itu. Untuk mendengar lebih lanjut nih penyampaian 3 narasumber kami rehat dulu sejenak untuk mendengarkan satu buah persembahan lagu dari tim TMB, dan nanti kita akan masuk ke dalam sesi kedua untuk mendengarkan penyampaian dari bagaimana sikap tegasnya KONI Provinsi Bengkulu dan beberapa masyarakat Bengkulu berkaitan dengan munculnya sepak bola gajah di Bengkulu. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
makna narkoba? Ya, kuliah gagal, nggak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu. Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makan narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku. Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan. Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba. Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin. Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba. Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba. Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita masuk dalam sesi kedua dalam dialog interaktif Bengkulu pagi ini dengan tema sepak bola gajah di Liga 3 PSSI Bengkulu. Dan 3 narasumber kami telah tetap stay di studio RRI 1 dan Bang Dadang tetap di dalam link Zoom di dialog interaktif Bengkulu pagi ini. Di awal tadi sudah disampaikan pada sesi pertama bahwa tentunya ada yang perlu dibenahi dari titik awal mulai digelarnya Liga 3 ini ya Bang Panca dan Bang Audi. Bang Dadang sendiri, apabila melihat proses hukum yang kini sedang bergulir di dalam pengusutan Liga 3 yang telah digelar beberapa hari yang lalu, bagaimana status klub yang terlibat dalam proses hukum ini sendiri ini, termasuk dengan status pelatih? Ini kita ketahui bahwa 3 pelatih ini ditetapkan sebagai tersangka dalam proses hukumnya di kepolisian. Kalau secara organisasi PSSI sendiri seperti apa nih, Bang Dadang? Yang pertama, itu tadi saya ulang kembali ya. Ada baiknya kita sebagai KONI akan memanggil melalui surat untuk duduk bersama dengan Asprof ya, dengan Asprof. Selanjutnya kita akan dengarkan proses hukum dan tentunya juga di KONI pun juga ada salah satu bidang hukum kita yang juga mungkin Bung Panca juga bagian daripada itu ya, bisa terus memonitor tentang prosesnya oknum-oknum itu pada saat pemeriksaan. Sekiranya memang itu nanti ada pelatih ya yang terlibat, saya kira itu tidak bisa main-main lagi, itu harus segera dituntaskan. Artinya bisa melalui surat kepada PSSI atau ke FIFA untuk dicabut sertifikatnya. Yang kedua, itu juga klub-klub yang terlibat itu juga mungkin bisa dibekukan atau tidak dapat lagi berturnamen di Liga 3. Itulah mungkin salah satu untuk aspek jeraknya, karena memang ini jangan sampai seperti ini loh, jangan sampai nanti ya kejadian ini presiden terhadap cabur-cabur yang lain bisa terkontaminasi dengan pola-pola seperti ini. Itu yang kita cegah. Ya. Nah, makanya hukumnya harus memberikan efek jerak. Saya kira mungkin itu. Oke, Bang Panca sendiri dan Bang Audi. Ini Bang Audi pernah selama 5 tahun ya menjabat di Asprop provinsi, 4 tahun ya di Asprop PSSI Provinsi Bengkulu. Dari selama masa bakti 4 tahun di Asprop Provinsi Bengkulu, pernahkah kita menggelar event Liga 3 sendiri? Kita tidak melaksanakan event Liga 3 itu COVID ya. COVID 2020, ya. 2020 kemudian 2021 kita habis jabatan. Pada saat itu memang di dalam regulasinya memang tertera ya bahwa ada kegiatan di Liga 3 sendiri. Berdasarkan surat edaran ya,
roadmap yang sudah dikasih sama PSSI lah bisnisnya. Kalau mau membuat suatu event Liga 3 ini, apa role yang harus kita siapkan sendiri, Bang? Boleh dikatakan gampang ya gampang, boleh katakan tidak gampang tidak. Apakah kesepakatan klub-klub kah? Ya itu satu, kemudian kita juga harus kita hitung finansial kita, karena itu yang menjadi banyak kan finansial, berapa biaya perangkat pertandingan dari biaya. Kemudian wasit kita siap apa enggak gitu kan. Wasit kita juga kan perlu refreshment ya, perlu penyegaran. Nah itu ya kemudian juga badan-badan hukum kita harus siap. Ya badan-badan hukum kita harus siap. Ya pengawas wasit ya, referee asesor, kemudian katakanlah panitianya, kemudian ada panitia disiplin, ada panitia banding. Nah itu semua keamanannya. Nah itu memang ya boleh dikatakan gampang, yang terutama tim-tim ini harus sudah mengetahui jaraknya. Jadi mereka nggak langsung kita punya waktu 2 minggu dia langsung tertanding gitu. 1 bulan atau itu 2 bulan udah kita kasih tahu itu mereka kan. Liga 3 ini berapa minimal usia atletnya sendiri? Dia dan range maksimal berapa? Dia di under 23, kelahiran kalau sekarang kelahiran 2001 ya. 2001 ya. 2001. Kelahiran 2001. Nanti tahun depan mundur lagi 2002 gitu. Hitung mundur dan ya. Selanjutnya gitu. Nah, ini tadi itu tadi kan yang memang pelajaran untuk kita semua, bahwasanya memang ketika kita mengalami transisi, nanti dulu lah, ini untuk memasukkan kita semua, teman-teman juga yang jadi pengurus Asprop kan, ketika kita transisi, apalagi kalau PLT-nya diambil sama PSSI, ya itu tadi, ya kita harus bersabar dulu lah untuk nendang bola kan. Kita selesaikan dulu organisasi ini, sehingga ya saya juga belajar. Oh, saya juga baru tahu ini. Oh, rupanya ini. Ketika kita katakanlah PLT, kita harus melaksanakan kongres dulu. Ya rupanya ini. Di samping kita tidak terburu-buru, di samping kita konsolidasi dan koordinasi ya. Jadi kan ini kita nggak tahu ini prediksi ini kan. Ya kita pikir teman-teman itu yang lagi bermain sepak bola memang betul fakta gitu, kalah 9-0 ya, karena kita lihat kan mungkin nggak ada fisik apa gimana, karena persiapan segitu. Ya rupanya kan kita nggak nyangka ada permainan, ada match fixing. Nah itu tadi karena waktunya, waktu teman-teman untuk berlatih, belum untuk mereka uji coba bagaimana, nggak ada. Untuk Bang Panca sendiri, Bang, selaku pemerhati bola di Bengkulu sendiri ini, kita melihat membaca secara seksama ini kronologis yang disampaikan oleh pihak kepolisian terkait adanya bujuk rayu pelaku ini terhadap sejumlah tim yang ikut serta di dalam Liga 3 kemarin. Nah, ini ada yang terikut serta, kemudian juga ada sistem bujuk rayu. Nah, ini dari kacamata pemerhati sepak bola, ini apa yang menjadi motif sebenarnya bisa terhipnotis dengan adanya bujuk rayu seperti itu? Ya, Bung Sophie. Jadi semuanya itu keinginan untuk tampil dan untuk menjadi juara kan itu. Semua mau jadi juara ya? Oh ya. Nah, mencari kemudian ini tadi mungkin ada tapi ini bukan ini loh Bang, saya potong. Tapi ini bukan untuk jadi juara Bang. Ini disuruh kalah. Iya, maksudnya jadi menggalai Bang. Betul. Ya, kan kalau kita mau menang kan harus ada yang kalah ya. Iya. Nah, tapi bukan gini. Misalnya saya nih. Abang di babak pertama harus main 0-0. Iya. Kalau abang nanti di babak kedua kalah 9-0, abang baru dapat duit. Iya. Berarti kan abang yang ngalah, bukan yang menang. Iya. Inilah tadi saya bilang, yang mau menang antara Odi dengan saya,
Kan sekarang ini kan udah diatur permainan. Yang menang nggak dapat duit, Bang. Iya, tapi kan yang menang ini kan akan muncul kan namanya. Ya. Atau yang lain-lain. Kita ini masalah pemenang bukan masalah duitnya itu. Nah, saya yang mundur, udah, kamu mundur dulu. Ini duit untukmu. Kan itu. Kira-kira kan seperti itu. Kamu mundur, mengalah diri lah gitu. Ya mengalahnya itu entah 1-0, pokoknya kalah. Ya. Nah tentunya hal yang seperti inilah seharusnya dia menang, dia hebat di dalam pertandingan itu. Nggak mungkin lah yang namanya klub ini bisa kalah gitu. Karena pernah ikut itu segala macam pelatih. Tapi kok bisa kalah, kan pertanyaan kita dari masyarakat pasti. Kok bisa kalah sih? Hebat kali dia. Nah inilah timbul dari permasalahan. Nah si pemain ini kan pasti tidak semua juga diberitahukan permasalahan ini. Pasti ada stop coachnya atau pemain inti yang dipanggil oleh pelatih. Ini praduga gitu ya, praduga. Kamu begini di setel, kamu di posisi ini, nanti posisi ini kamu lempar lari ke sana. Yang ini juga di setel, sehingga di mana titik bobolnya itu indah. Oke. Gitu. Ini seperti sudah bisa melihat pemetaannya di awal ya. Betul, semua itu harus diatur. Kalau nggak diatur, nggak ada wasit, Bang. Itu tadi. Nggak ada wasit, nggak ada tim yang main kalau nggak diatur. Betul. Sekarang perannya seorang wasit ini makanya yang dibutuhkan. semuanya ini bermain. Wasitnya bermain. Enggak, tapi kalau kira-kira kan kayak gitu. Kita praduganya kan. Kalau gitu. untuk Liga 3 alhamdulillah kita perangkat pertandingan itu tidak ada yang main. Jadi memang si Bandar ini dia langsung ke pelatih sama tim lah gitu. Oke. Kan. Kalau dilihat dari rilisnya dari pihak kepolisian ini 4 orang tersangka ini berbeda peran ya. Yes. Yang 3 ini yang memang notabene mereka punya klub dan juga pelatih ini disangkakan dengan perkara praktik judi online. Yang satu berkaitan dengan suap nih, dengan pengaturan skor. Ini berbeda peran di dalam event Liga 3 kemarin. Kalau dari kacamata Bang Panca ini juga, ini berarti sudah beda perannya dan juga beda lokasi yang dimainkan. Makanya saya bilang tadi masif, Pak. Tidak di pemilu aja ada masif, di sini juga masif gitu. Artinya memang sudah dikondisikan bahwa kamu bidang ini, kamu bidang ini, kamu bidang ini, sehingga nanti hasilnya. Nah, masalah tujuannya kata Bung Odi tadi untuk yang kalah, yang menang tidak dapat uang. Mungkin dalam konteks seperti ini, tapi di balik itu mungkin dia mendapat lebih tinggi, lebih besar. Karena ada tadi kita lihat di rilis itu kan ada konteks judi kan gitu. Supaya permainan praduga tak bersalahnya ya. Nah, praduga tak bersalah. Jadi di sini dia lihat, oh nanti kamu jadi pemenangnya. Atau juga memang pesanan. Pesanan dari pihak-pihak agar nama klub saya naik loh. Oke. Bahwa saya hebat loh. Pelatih saya hebat, anak-anak saya hebat. Nah, cuman poin itu aja. Memang untuk menjadi pemenang itu banyak arus yang kita keluarkan, baik dana, waktu, segala macam. Nah, salah satunya itu yang tidak dalam kategori ini tadi permainan yang curang ini. Nah, ini tidak sportivitas. Oke, tentunya ini jangan sampai menjalar ya ke dalam event-event yang lain nih. Ini tentunya dari KONI kita mempresur agar hal-hal seperti ini tidak mencederai olahraga-olahraga lain nih, Bang Dadang sendiri. Atau hanya bersifat untuk mengawasi sepak bola kah KONI ini sendiri? Cabur yang lain seperti apa ini nantinya? Suaranya dengar? Ya mudah-mudahan ya itu tadi harapan saya ya sebagai ketua KONI, keharian KONI ya, dengan adanya kejadian ini
yang mana bahwa kejadian ini pun sudah diambil alih oleh pihak kepolisian, ya. Dalam pengembangan kasusnya, polisi yang memang saya amati memang adanya keterlibatan pada penjudi online, yang mana bahwa judi itu memang dari dulu sudah bisa diberantas. Ya, dalam hal konteks ini Bengkulu mungkin objeknya saja Liga 3 di Provinsi Bengkulu objeknya saja, ya. Memang benar-benar judi itu memang sudah luar biasa masuk ke wilayah dunia permainan, terutama di sepak bola. Nah, inilah yang harus kita coba tegaskan, ya. Makanya harus tegas supaya ada aspek jeraknya kepada pelatih dan juga pemain. Hanya yang kita sayangkan, jangan sampai kejadian ini mengkontaminasi terhadap tabur-tabur yang lain. Itu karena namanya itu tidak akan diam, dia akan terus bermain karena penjudi pada ini judi itu sudah merupakan seni buat mereka. Itu yang tidak antisipasi kira-kira. Oke, tentunya nih selain sepak bola nih KONI juga mulai mengawasi ya bagaimana persiapan PON Bengkulu nih ya, karena ini diminta agar KONI lebih concern mengawal maksud kami mengawal cabur-cabur yang akan ikut PON juga ini ya, bukan hanya terfokus di sepak bola saja nih ya, Bang Dadang. Pastilah kalau sudah ada PON, apalagi kota Medan dan kota Aceh, ya mungkin seperti apalah, tahu seperti apa kultur di Medan. Itu pasti penjudi-penjudi akan turun semua ke sana. Makanya kita awasi betul-betul para atlet kita jangan sampai bujuk rayu itu. Oke. Untuk closing statement kita dialog pagi hari ini, Bang Audi, kira-kira apa yang mau disampaikan berkenaan dengan sepak bola gajah yang terjadi di Liga 3 PSSI Bengkulu ini sendiri, dan tentunya tidak hanya batas sini aja ya, tentunya dari Bang Audi juga mengawal sepak bola Bengkulu agar tentunya tidak mencederai dengan hal-hal yang negatif ya, atau seperti apa nih? Saya rasa mungkin walaupun ini ditangani pihak kepolisian, saya rasa Asprop perlu membentuk tim hukum, Bang, ya. Apakah itu Komdis, apakah panitia pansus gitu kan, ya harus ini. Dan saya setuju sama Bang Dadang, memang harus diusut tuntas siapapun yang terlibat. Saya sangat setuju. Dan mungkin kalau kita pakai hukum negara, hukum positif itu mungkin ya 1,5 tahun atau 5 tahun lah paling kencang. Tapi kalau kita berbicara dengan perangkat hukum yang berada di sepak bola itu, ini bisa seumur hidup. Nah, ini sekalian untuk teman-teman yang di Bengkulu, ya itu sangat keras kalau PSSI ini hukumannya seumur hidup. Bahkan ngedeketin stadion aja udah nggak boleh, gitu. Area steril klubnya dimatikan, ya. Tapi ya sekarang ini kan mungkin nanti perlu kebijakan dari KONI, perlu kebijakan dari Bang Panca, dan saya juga berharap yang klub yang menjadi tersangka ini perlu ada pendampingan hukum, Bang. Ya karena advokasian ya. Ya perlu didampingi ya, karena salah satunya mungkin ya teman-teman ini juga ada unsur ketidaktahuan, walaupun kita dengan alasan apapun ya tetap kan hukum harus dijalani masa itu kan. Cuman kita harus tahu dulu duduk masalahnya, Bang, gitu kan. Nah, apakah memang imannya ini lemah, apa masih bisa kita ajak agama kita ini gitu. Itu aja. Oke, Bang Panca, ini seperti apa nih dari juga berprofesi sebagai advokat, ini kan kita juga memiliki peran mengedukasi dan mengadvokasi pecinta-pecinta olahraga dan pelaku-pelaku sepak bola, dan juga untuk yang usia dini yang akan meneruskan prestasi-prestasi olahraga sepak bola di Bengkulu. Ini apa yang akan kita sampaikan yang kepada jelas, Bu Nusopia,
Bung Sophia, kita harus menjaga masalah atlet-atlet kita ya. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan Bung Audi, tidak segampang itu kita memutuskan dia itu bersalah. Sebelum yang disampaikan oleh Bung Dadang, kita harus lihat prosesnya dulu. Jadi kita harus menjaga juga atlet kita ini jangan sampai down, jangan sampai nanti yang lain ikut-ikutan. Tapi juga harus ada peringatan yang keras, supaya yang lain tidak berani mendekati hal-hal ini lagi. Ya, memutus mata rantai. Memutus mata rantai ini harus jelas gitu. Tapi saya yakin di PSSI Bengkulu ini akan akan selesai. Kenapa? Ini ujian daripada ketua. Apalagi ketuanya ini kita sama-sama ketahui seorang anggota yang juga aktif gitu ya. Nah, pasti dia tidak mau merusak citra dia. Gitu. Dia akan malah sepak bola. Dia akan laksanakan, dia akan transparan membuka ini. Nah, dan tidak ada yang dilindungi. Kalau itu ada yang dilindungi, maka selesailah. Karena ini udah masyarakat. Semua akan melihat, maka hancurlah sepak bola di sini. Menjadi tantangan terbaru buat pengurus Asprop PSSI Provinsi Bengkulu yang baru ini nanti. Oke, Bang Dadang, untuk closing statement kita dialog pagi hari ini, apakah KONI akan mengajak rembuk ini Asprop Provinsi Bengkulu untuk mempertanyakan ataupun juga mengedukasi serta mengadvokasi agar memutuskan mata rantai yang terjadi di Liga 3 ataupun di event-event berikutnya ini sendiri? Atau seperti apa langkah-langkah selain memanggil dan menyurati dari Asprop Provinsi Bengkulu sendiri? Sementara kita ketahui bahwa Asprop ini SK dari PB-nya pun belum turun hingga ke KONI. Baik, saya kira mungkin dengan adanya kejadian ini, ya langkah pertama mungkin itu tadi, ya KONI akan menyikapi dengan memberikan surat ya untuk pemanggilan untuk berembuk bersama membicarakan ya secara utuh kejadian peristiwa di Liga 3 satu. Ya. Yang kedua mungkin juga karena kita pun di KONI ada bagian hukum, mungkin sekiranya ingin ada pendampingan hukum, KONI bersedia akan menyiapkan untuk pendampingan hukum ya untuk klub-klubnya. KONI memfasilitasi itu ya Bang ya, memfasilitasi agar Asprop juga didampingi bidang hukum ya. Ya, ini karena ini kalau sudah terjadi kiri kuat kita ini. Oke, Bang Dadang lanjut. Karena memang kejadian ini bukan hanya kita limpahkan semata-mata juga kesalahan PSSI atau Asprop ya. Ini adalah merupakan juga kewajiban kita bersama khususnya KONI sebagai induk olahraga di Provinsi Bengkulu. Ya. Ketiga pun dibicarakan lepas diam. Yang kedua, yang ketiga mungkin nanti pun juga ada beberapa langkah-langkah ya sehingga untuk seperti apa bentuk pengembalian moral kepada para pemain dan bagaimanapun juga ini sepak bola adalah merupakan sepak bola olahraga rakyat yang tetap harus berjalan. Bahkan mungkin harus juga kita bicara dengan katakanlah dengan gubernur langsung tadi bicara terjadi peristiwa ini. Bagaimanapun juga sepak bola ini harus kita kembalikan kepada zaman keemasan PS Bengkulu tahun 80-an. Yang mana PS Bengkulu yang merupakan kebanggaan masyarakat Bengkulu tentunya. Tentunya apa yang disampaikan ketiga narasumber kami ini menjadi apresiasi juga ya terhadap aparat kepolisian yang telah berusaha untuk membongkar dugaan praktik kecurangan di event olahraga seperti Liga 3 sendiri ya, Bang Panca, Bang Audi dan Bang Dadang misal. Dan saudara pendengar, tentunya dengan berakhirnya waktu maka berakhir pula dialog interaktif Bengkulu pagi ini, dan kami haturkan ucapan terima kasih kepada tiga narasumber kami, yakni Bang Audi Rahmat selaku Ketua Bengkulu Raya FC, dan Bang Dadang Misal selaku Ketua Harian KONI Provinsi Bengkulu, dan Bang Panca Darmawan selaku pemerhati bola. Dengan dialog kita dengan tema sepak bola gajah di Liga 3 PSSI Bengkulu ini semoga menjadi perhatian seluruh pihak dan pencinta olahraga sepak bola di Bengkulu. Saya selaku pemandu acara Sofia Yulati mengucapkan terima kasih, dan juga kepada tim penyiar dan TMB yang telah berjibaku dalam dialog kita pagi hari ini, dan sampai jumpa. Bengkulu pagi ini.